Bapa, kami berdiri di tempat ini ya Tuhan. Kami mau menyaksikan apa yang Kau kerjakan atas hidup kami. Dan kami mau menyaksikan cara kerja-Mu atas hidup pribadi kami masing-masing. Dan kami sungguh Tuhan percaya akan janji-Mu, percaya akan apa yang Engkau sudah rencanakan atas hidup kami, sehingga kami akan menerima hak bagian kami. Terima kasih Tuhan, biar kami hari ini menerima perubahan-perubahan yang Engkau akan kerjakan dalam hidup kami. Siapkan hati kami dan berbicaralah Engkau untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan sama-sama, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan saudara semua duduk dengan tenang ya saudara. Hari ini saya khotbahnya agak berbeda ya. Disebabkan karena saya juga merasakan saat-saat ini kan Tuhan sedang mengerjakan sesuatu. Dan banyak sekali yang saya mendengar bahwa sudah banyak sekali yang menerima yang dinamakan accelerate harvest ya. Yang tidak pernah terpikirkan Tuhan buat percepatan ya. Sampai saya merasakan Tuhan benar apa yang Kau janjikan itu menjadi kenyataan ya. Tetapi hari ini Tuhan itu memberikan suatu tema yang agak aneh saudara ya. Tapi saya percaya Tuhan tuh mengatakan begini. Ini kita dapat temanya itu metamorfose. Kayak saya bilang Tuhan ini kok pelajaran biologi ya. Nah sekarang sebelumnya saya mau tanya ke anak-anak, enggak orang dewasa, anak-anak aja. Kamu tahu enggak definisi daripada metamorfose? Kalau tahu maju ke depan terus nanti pakai mic. Ayo. Tahu? Kalau tahu angkat tangan. Kamu gini anak-anak sekolah loh. Coba sediain mic-nya. Bisa tahu nggak sih? Hah? Tahu kan? Coba berdiri. Mic-nya mana ya? Ayo ke sini maju. Maju. Ya. Nover. Sini. Kasihkan anak yang mau memberikan sesuatu arti daripada metamorfose. Coba ayo yang keras. Ya. Enggak jalan je. Hah? Coba yang keras. Oh mic-nya enggak jalan. Ya. Tes gitu. Enggak jalan loh. Ya. Berubah bentuk menjadi sesuatu yang baru. Coba sekali lagi. Berubah bentuk menjadi sesuatu yang baru. Berubah bentuk menjadi sesuatu yang baru ya. Jadi sebetulnya bukan bentuknya saja yang berubah, tapi sifatnya juga berubah ya. Kalau yang dinamakan metamorfose itu adalah perubahan bentuk ya, bentuknya berubah, sifatnya juga berubah ya. Secara menyeluruh dari satu keadaan kepada keadaan yang lain yang sangat berbeda ya. Ini saya percaya saudara-saudara terutama buat anak-anak ini ya sudah jelasnya antara ulet dan kupu-kupu ya. Saudara coba kalau saudara ini orang yang tidak berpendidikan ceritanya, orang kampung ya. Dia akan mengatakan begini, kok aneh ya gitu ya. Sesuatu jenis binatang ini kok bisa berubah jadi seperti ini. Dan yang perubahan itu tanda-tandanya tidak ada satu hal yang menandakan kalau
kupu-kupu itu dulunya berasal dari ulet yang tidak yang jelek ya, yang bikin gatel, yang tidak disukai orang gitu. Kok bisa gitu loh ya. Tetapi hari ini Tuhan itu kemarin waktu saya mempersiapkan beberapa hari, sudah seminggu lebih lah saya mempersiapkan untuk khotbah hari Selasa ini. Dan Tuhan mengatakan metamorfose. Saya itu kan sudah enggak sekolah itu kan, ini kan pelajaran SD ya mungkin ya. Hah? Pelajaran SD kan. Nah itu saya dari SD sampai sekarang itu kan sudah zaman apalah dapat dikatakan ya. Pada saat ini ada apa ya, Tuhan mau berbicara apa untuk kita sebagai anak-anak Tuhan saat ini. Kenapa harus membahas yang namanya metamorfose? Tuhan itu merindukan, kita kan mendapatkan janji yang luar biasa ya dari Tuhan ya. Janjinya itu spektakuler banget saudara. Dan ternyata saya banyak mengalami yang dinamakan semua yang Tuhan janjikan. Dikatakan bahwa Tuhan itu sangat merindukan bahwa kita ini benar-benar mengalami percepatan, saudara. Mengalami percepatan dalam hal apa? Dalam hal mengalami penuaian baik jasmani maupun rohani. Ya. Sekarang saya imannya tambah lagi, saudara. Pada waktu saya mendapatkan akselerasi harvest, saya sudah bicarakan, saya sudah sampaikan betapa sayanya itu ragu-ragu. Dalam masa yang kita dengar saat ini, apalagi baru-baru ini, kira-kira 2 hari yang lalu, tiba-tiba dikatakan gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba saham anjlok, ya kan? Ya buat saudara-saudara yang bisnis dan sebagainya, saya juga gak nyadar. Cuman Sofi ini selalu update untuk hal yang seperti itu ya. Jadi dia itu ngomong, saham itu anjlok. Saya kan tidak main saham. Jadi saya juga tidak begitu tertarik gitu. Ya mau anjlok, mau tambah tinggi, yang saya juga gak ketarik. Dan tidak ada urusannya gitu, jadi kurang ketarik. Tetapi setelah dia cerita begitu, ini itu sahamnya saham Indonesia. Terus mengakibatkan begini. Saya jadi ketarik juga. Oh iya ya gitu. Jadi dalam relatif singkat ya, sampai saya merasakan semua di dalam dunia itu tidak bisa diandalkan. Kamu mengandalkan saham yang merasakan menurut prediksi begini. Terjadi sesuatu hal yang sebaliknya. Sampai ada satu pengusaha yang sangat kaya raya. Dalam sekejap dia sampai bingung, untung enggak gila gitu loh. Karena mengalami kerugian yang amat sangat luar biasa. Nah, dunia tidak bisa, janji dunia tidak bisa diandalkan. Semua prediksi tidak bisa diandalkan. Ya. Dalam sekejap bisa berubah. Nah, apa yang tidak bisa berubah? Firman Tuhan. Benar nggak? Kita harus pegang firman, jangan pegang akan segala sesuatu. Ya. Dikatakan emas tinggi sampai kemarin ini mencapai 3.000. Oh ya, bisa turun tuh. Lalu banyak orang ngomong, tahu gitu ya. Nah, tahu gitu ya. Pada saat 3.000 kita jual. Ya. Terus nanti kalau turun kita beli lagi. Kan sudah dapat untung. Itu prediksi. Selama kita itu bergantung kepada segala suatu situasi, keadaan dalam dunia ini, kita tidak bisa punya hidup ketenangan. Sungguh saudara, buat orang-orang yang seperti ini, yang lagi berkecimuk dan
berbisnis dalam perkara ini, saat ini mungkin juga nggak bisa tidur. Di depannya ada steak yang luar biasa maknyus gitu ya, nggak selera ya, bener nggak? Pikirannya yang sungguh-sungguh terpengaruh, terkontaminasi dengan segala sesuatu. Oleh karena itu Tuhan pada saat memberikan akan tema ini, oh Tuhan, yang Tuhan rindukan supaya kamu bisa mendapatkan ya apa yang Tuhan janjikan tentang akselerasi harvest dan bisa menikmati dengan tenang, itu kamu harus masuk dalam proses metamorfosa. Siap? Siap? Ya, siap menerima, ya semuanya kalau saya katakan siap menerima apa yang dinamakan akselerasi harvest, semua juga iya. Tapi sekarang pertanyaannya adalah siapkah kita diproses? Ya. Tanpa proses kalian akan jatuh. Tadi pagi Lucky itu khotbah tentang begini. Menurut penelitian 70 sampai 80% atau 90% orang yang mendapatkan kekayaan dalam sekejap itu dalam jangka waktu relatif singkat dia akan kembali miskin lagi. Ya. Lalu dia cerita ada seorang yang mendapatkan lotre 1 miliar dolar tak apa begitulah ya, pokoknya dapat lotre. Orang kalau dapat lotre tidak ada yang tidak suka, seneng. Tapi akhirnya dengan mendadaknya dia mendapatkan akselerasi harvest itu, dia menikmati terus nggak ngerti apa yang dilakukan. Ya. Sehingga dalam jangka waktu relatif singkat itu dapat dikatakan akhirnya dia miskin lagi. Nah, pada suatu saat ada banyak di Indonesia pada saat itu yang saya ingat ya, ada seseorang yang memberikan kejutan. Ya, kejutannya begini, tiba-tiba ada di pasar ya, ini di pasar ada mobil datang lalu dikatakan begini, saya akan memberikan ya uang, engkau boleh berikan apa saja tapi hanya dalam jangka waktu 10 menit. Nanti kamu akan laporan, nanti yang paling dia mendapatkan sesuatu akan mendapatkan hadiah. Nah, begitu orang itu dibagikan, dia bingung, beli apa ya? Beli apa ya? Nah, dia kepengennya, oh mau beli handphone, mau beli ini, mau beli. Jadi membeli sesuatu tanpa berpikir dengan benar. Ya. Tapi ada orang yang mengatakan, cuma 10 menit ya. Ini harus habis uang ini. Apa yang harus aku lakukan? Dia pintar, dia pergi ke toko emas. Ya. Lalu dia beli dan dia kembali. Dalam jangka waktu 10 menit dia sudah mendapatkan hanya sebatang ya perhiasan lah dapat dikatakan. Lalu dia bilang, ini orang pintar. Karena dia mengatakan, kalau nanti emas ini saya jual itu masih bisa. Aku bisa membeli barang-barang yang aku pikirkan apa yang menjadi keperluan saya di dalam rumah tangga saya. Nah, tapi kalau orang yang tidak punya pemikiran yang benar-benar, dia beli apa saja, jajanan apa-apa yang bakalnya tidak menghasilkan sesuatu. Ya. Saudara, hari ini Tuhan merindukan, yuk kita belajar bagaimana kita dapat nanti memelihara sampai apa yang Tuhan berikan itu tidak sia-sia. Ya. Engkau bisa mengelola dengan baik dan tujuan Tuhan adalah engkau diberkati untuk memberkati, saudara. Ya. Karena kita tahu di depan kita itu nanti bukannya tambah baik, ya. Bukannya tambah terang, tapi tambah menuju kepada kegelapan. Ya. Sehingga kita itu harus menjadi terang untuk mereka. Dan kita harus benar-benar menjadi berkat buat mereka. Ya. Oleh karena itu
yang Tuhan rindukan. Bagaimana supaya anugerah dan berkat yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya itu bisa dilola dengan baik. Yaitu kalau saudara dan saya ini benar-benar mau masuk proses metamorfose. Ya. Nah, saudara, kita sudah tahu bahwa perubahan ini antara ulet dan kupu-kupu itu sangat luar biasa. Ya. Kadang-kadang kita melihat kok bisa ya, perubahan ini terjadi, yang jelek bisa jadi bagus. Ya. Saudara tadi ingat nyanyian pujian yang kita nyanyikan tadi, yang dikatakan banyak kehancuran. Ya. Tapi kok ubah menjadi keajaiban. Ya. Banyak yang dinamakan kehancuran, kejatuhan. Ya. Saat ini banyak saudara mengalami hal seperti itu. Tapi percaya akan seluruh janji Tuhan. Semua akan diubahkan. Ulat bisa jadi kupu-kupu. Amin. Nah, saudara kita lihat ya. Ulat itu punya sifat yang sangat tidak baik. Ya. Saya paling tidak suka dengan yang namanya ulat. Tapi ya hari ini suruh khotbah saya lakukan ya. Saudara tahu nggak sih bahwa ulat itu bikin gatal, bener nggak sih? Hah? Ya kan? Bulunya itu bikin gatal. Waktu saya masih kecil, rumah saya itu belakangnya itu kebun luas ya. Suatu saat saya tidak tahu kalau di pohon itu ada uletnya. Tapi tiba-tiba saya pulang, badan saya sudah bentol-bentol. Saya ngomong sama mama, "Mah, kok badan saya bisa bentol-bentol begini ya? Saya rasa tadi di taman tuh di sana di kebun enggak digigit apa-apa." "Oh, kamu tuh kena ulet." Saya kan jadi nangis, namanya juga masih kecil ya. Kalau saya dengar ulet tuh sangat takut sayanya. Ya nggak tahu lah, pokoknya saya nggak suka dengan binatang itu. Dia bilang ulet itu punya bulu, bulunya itu kalau bisa terbang, bulunya ulet itu bisa terbang. Begitu terbang kalau kena tangan kamu, nanti tangan kamu bisa gatal. Makanya ini lihat tangan kamu bentol-bentol banyak sekali. Saudara, ulat itu tanpa disadari bulunya bisa terbang ya, sampai bisa membuat sekitarnya itu bikin gatal-gatal. Saudara, kalau saudara dan saya tanpa saudara sadari ya, suka bikin gatal keluarga ya, tanpa disadari itu bulu saudara terbang ke sana ke sini. Di dalam lingkungan persekutuan, di dalam lingkungan gereja, pergaulan, perdagangan, itu bisa ini kita itu bisa membuat susah orang lain. Nah, itu masih punya sifat ulat. Ya. Lalu yang kedua, kita tahu bahwa ulat itu kan makanannya daun tuh, lihat ya, merusak. Daun yang begitu bagus dimakani semua, dirusak. Saudara, tanpa saudara sadari, kita itu punya sifat juga sebagai perusak tanpa disadari. Ya. Semua orang tidak ada yang sempurna, pasti punya sifat yang tidak baik. Contoh merusak suasana. Ya. Bisa saja. Di dalam kita lagi ngobrol dan sebagainya, kita bisa membuat sesuatu yang merusak suasana. Itu merusak namanya. Ya. Di dalam suatu perdagangan, berapa banyak orang yang mengatakan begini, "Wah, kamu merusak harga ya." Betul nggak? Pernah enggak dengar gini? Kamu merusak harga. Saudara, kemarin saya bertemu dengan seseorang anak yang dia ngomong begini, "Sekarang itu zamannya susah," dia bilang. "Kenapa? Kita jual harga segini, nanti ada orang yang merusak harga." Nah, terus zaman sekarang dia bilang, agen-agen itu sulit sekali
untuk bisa mendapatkan untung. Sebab agen beli sama pabrik dengan harga yang sudah di-korting, dengan pemikiran dengan harga yang saya ambil dari pabrik saya bisa jual sekian mendapatkan untung sekian. Tetapi sekarang pabrik mulai datengin toko-toko yang lain. Ngerusak namanya. Nah, inilah yang namanya sifat ulat. Selalu merusak, selalu melakukan segala sesuatu. Kalau bisa semua dimakan, ya. Kalau bisa sikut-sikutan. Nah, hal seperti ini tuh sifat daripada apa? Ulat. Kalau bisa, ayo kamu ikut saya saja, ikut saya saja. Berapa banyak saudara? Kalau ada kita tahu karyawan ini lumayan. Berapa banyak saudara orang-orang yang usaha dalam bidang restoran. Begitu lihat ya, ini orang masakannya wah luar biasa. Kita lihat perusahaan restoran ini begitu luar biasa. Tahu kan kuncinya di mana? Di siapa? Tukang masaknya. Terus apa yang dilakukan? Berusaha bagaimana? Pertama kali sih enggak bakal gini. Cuma kamu punya temen gak sih yang sepinter kamu? Ya toh? Lama-lama orang, kenapa sih bos? Ya kalau bisa sih ya ada orang seperti kamu saya mau gitu. Lama-lama didekati. Dikasih gaji yang lebih tinggi, saya ikut tuh, saudara. Bukankah itu namanya merusak? Ada sifat yang seperti, tapi tidak sadar. Kita kadang-kadang nggak menyadari kelemahan kita. Ya. Itu namanya ulet. Dia bilang, saya sih nggak ngerusak. Kenapa? Ya itu memang makanannya saya. Ya, menurut kebenaran diri sendiri kan. Aku kalau nggak makan daun, aku makan apa? Kan itu makanannya saya. Ya saya makan aja, semaunya saya. Nggak tahu itu merusak akan tumbuh-tumbuhan itu. Itu namanya merusak saudara. Dan itu ulat. Dan sifat yang seperti itu tanpa kita sadari ya. Nggak tahu sadar atau tidak lah ya. Kalau kita, lah ya wong saya kan sebenarnya cuma nanya, dia punya temen gak yang sepinter dia? Ya kan saya cuma nanya, saya gak ngajak dia untuk ikut saya kok. Tapi dia nawarin diri, katanya kalau bos mau bayarin saya lebih, oke lah. Nah, ya maulah sayanya. Misalnya, selalu membenarkan diri sendiri. Nah, itu pun sifat daripada ulat, saudara. Selalu merusak. Lalu yang ketiga kalau kita lihat jalannya itu lambat. Ya. Kalau kupu-kupu kan dia terbang. Saya nggak pernah lihat kupu-kupu jalannya seperti ulat gitu, enggak. Dia terbang dari sini ke sana, dia terbang ke sana dan ke tempat lain. Sangat berbeda sekali, lambat. Ya. Nah, demikian juga kita itu punya selalu pikiran kita lambat. Ya. Segala sesuatu kalau kerja lambat, ya. Kalau dikatakan malas, ya malas. Tanpa kita sadari, sifat seperti itu ada dalam kehidupan kita. Ya. Nah, sedangkan kalau saudara mendapatkan berkat yang sangat banyak, ya, dengan dinamakan Accelerated Harvest ini, secara jasmani dan rohani, kalau saudara itu membuat gatal daripada orang, ya, atau di sekitarnya, Tuhan gak suka. Aku berkati kamu bukan untuk perkara seperti itu. Ya. Kalau dikatakan suka merusak, ya, karena punya uang banyak, apapun diambil, itu pun tidak benar di hadapan Tuhan. Dan kalau sampai seperti itu, rencana Tuhan atas hidup saudara dan saya itu tidak nyampe rencananya.
Sedangkan Tuhan punya rencana yang luar biasa di balik daripada semuanya itu. Nah, lalu kita lihat lambat, orang yang diberkati Tuhan saat-saat ini, yang Tuhan rindukan cepat. Semua sekarang serba cepat, gak cepat kamu gak dapat. Nah, inilah yang Tuhan rindukan dalam hidup saudara dan saya, diubahkan. Lain dengan kupu-kupu, saudara. Kita tahu kupu-kupu itu menyenangkan. Banyak jenisnya kupu-kupu. Saat kamu melihat kupu-kupu yang paling bagus, tidak ada tanda-tandanya. Dulu ulat kamu rupanya kayak apa? Gak ada tanda-tandanya. Ya. Makanya dikatakan bahwa metamorfos itu adalah bentuknya berubah, sifatnya pun berubah. Sifat daripada kupu-kupu itu sangat-sangat berbeda dengan ulat. Ya. Dilihatnya cantik, dilihatnya menyenangkan. Kemanapun dia pergi, kemanapun dia terbang, sangat menyenangkan. Berapa banyak anak-anak kecil kalau lihat kupu-kupu mesti dikejar? Coba, adakah anak-anak yang melihat ulat terus dikejar dan dibuat mainan? Gak ada. Karena dia takut, itu tuh bikin gatel. Siapa di sini anak-anak yang senang sama ulat? Ada? Kamu senang ulat? Hah? Kenapa kamu senang mainin? Itu namanya permainan yang gak umum. Tapi diantara kamu semuanya ini seneng mainan, memainkan atau gak suka sama ulat. Siapa yang gak suka sama ulat? Coba angkat tangan. Nah, hampir semua. Yang seneng cuma kamu loh. Ya, jadi kita tahu ulat itu, aduh, bikin gatal dan sebagainya. Saya yang paling tidak suka. Saudara, tapi kalau kita melihat akan kupu-kupu itu kan menyenangkan. Nah, Tuhan rindu ya. Saat Tuhan membuat kamu masuk dalam metamorfos ini dan kamu menjadi kupu-kupu ya, itu Tuhan suka. Tuhan tidak suka dengan ulat, tapi Tuhan suka dengan kupu-kupu. Lalu kalau kamu katakan, kok Tuhan ciptakan ulat sih? Ya karena Tuhan punya rencana untuk mau dijadikan sesuatu hal yang baru. Ya. Setiap ciptaan Tuhan itu Tuhan punya planning. Ya. Sampai bisa dibuat khotbah hari ini karena Tuhan punya rencana supaya kamu tahu gitu loh. Ya. Ada perubahan yang luar biasa dan menyenangkan. Lalu makanannya juga udah beda. Kalau ulat makanannya selalu merusak, daun-daunan dan sebagainya kan. Tapi kalau kupu-kupu makanannya apa? Apa? Coba yang keras. Tuh, kok pinter-pinter loh ya. Kupu-kupu itu makanannya madu. Dia suka sesuatu hal yang manis. Nah, kalau engkau sudah jadi kupu-kupu, kesukaannya adalah kemanisan, keluar kemanisan ya. Setiap kali kamu ketemu dengan orang selalu memberkati orang lain ya. Jauh kesukaannya. Terus yang ketiga dikatakan bahwa kupu-kupu itu membantu penyerbukan. Artinya gini, saudara tahu kalau ada bunga mau terjadi penyerbukan dan dia nggak bisa lakukan penyerbukan sendiri, dia bisa mengambil serbuk itu dikasihkan ke yang bisa menerima penyerbukan sampai bisa jadi buah. Ini sesuatu hal yang luar biasa ya. Bahwa kupu-kupu ini benar-benar dapat menjadi berkat ya. Banyak membantu orang. Nah, kalau saudara itu sudah nanti diubahkan menjadi kupu-kupu, bisa menjadi berkat. Ya. Tidak untuk diri sendiri, tidak untuk saya, tapi aku diberi untuk memberi. Aku adalah pengelola dalam segala sesuatu. Nah, ya.
Lalu dikatakan dia itu bisa terbang tinggi. Ya enggak sampai seperti Raja Wali, tapi tidak seperti itu namanya ulet, enggak bisa terbang. Bisanya kruget gitu baik ya. Menjijikan lagi ya. Tapi kalau namanya kupu-kupu itu dia bisa terbang dari satu tempat ke tempat lain. Dan yang paling sangat Tuhan suka adalah dia selalu jadi berkat untuk penyerbukan. Ini yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita akan belajar ya dari seorang anak Tuhan yang dikatakan untuk berubah dari ulat menjadi kupu-kupu. Itu jelas Yakub ya. Kita baca bersama-sama di dalam Kejadian Yesaya 41 dulu. Yesaya 41 ayat 14 itu jelas dikatakan, jangan takut hai cacing Yakub, hai ulat Israel. Jadi Tuhan ngasih tahu kan, kamu itu cacing. Kamu itu dulunya apa? Ulet. Jelas ya. Tuhan loh yang ngomong. Kalau Yakub itu adalah ulat. Dia cacing menjijikan. Ini firman yang mengatakan. Saudara, tapi saudara tahu kalau dikatakan bahwa Yakub itu sampai diumpamakan sebagai ulat atau cacing. Ini firman, bukan saya yang mengatakan. Jadi jelas bahwa Tuhan sanggup mengubahkan yang namanya Yakub yang dulunya ulet menjijikan dan sebagainya dapat diubah. Saudara percaya saudara dapat diubahkan. Dengan segala kekurangan yang ada dalam hidup saudara, dengan segala suatu sifat yang jelek dalam hidup saudara, ya. Kita tahu di sini Yakub itu adalah seorang penipu dan licik banget itu ya. Nanti kita belajar, kita lihat dia suka menipu, kita lihat kelicikan dia. Ya. Nih saudara, kita baca dalam Kejadian 27 ayat 36 dikatakan gini. Bukankah tepat namanya Yakub sebab ia telah menipu aku 2 kali. Ini yang ngomong siapa? Kembarannya. Ya. Kembarannya. Esau mengatakan memang namamu itu Yakub. Jadi Yakub itu artinya penipu. Ya. Namanya saja sudah jelek. Namanya Yakub itu penipu, saudara. Dia benar-benar menipu sampai dijelaskan kepada Esau dikatakan, bukankah tepat namanya? Ya, bukankah tepat namanya? Berarti benar nama Yakub adalah penipu. Ya, dikatakan karena dia sudah 2 kali menipu aku. Ya. Yang pertama di dalam Kejadian 25 ayat 29 itu kelihatan kalau dia nipu dan licik. Lihat, pada suatu kali Yakub itu sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit daripada yang merah-merah itu karena aku lelah. Itulah sebabnya disebut namanya Edom. Sekarang saudara, orang kalau baik ya, ini saudara kembar loh. Ini saudara kembar, kayak Luki sama Gidi gitu. Ya. Tapi saya mengucap syukur Luki tidak pernah bohongin Gidi. Ya nggak tahu kalau pernah juga ya. Kalau sedikit licik-licik ya nggak tahu. Tapi yang saya lihat sementara ini cukup baik-baik mereka. Ya, dikatakan sekarang saudara kembar. Memang Esau itu suka pergi ke padang di luar ya. Dia senangnya kalau Yakub senang di rumah masak dan sebagainya. Sekarang dia lagi masak. Loh ya mau kakaknya, saudaranya minta. Aduh. Saya mau tanya, kalau saudara ini punya
saudara kembar atau kakaknya atau adiknya, saudara lagi masak di rumah, ya, mau minta sedikit masa nggak boleh sih? Terus ayat 31, tetapi kata Yakub, jual dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Karena gini saudara, begini nih ya, si Yakub liciknya Yakub. Makanya saya berdoa kalau sampai ada kelicikan dalam hidup kamu, hari ini dikubur ya saudara, dan menjadi baru ya. Liciknya gini, mumpung, nah ini nih, setiap orang tuh kita tuh punya sifat yang seperti itu kadang-kadang. Mumpung, ngerti ya bahasa Cirebonnya mumpung. Nah, mumpung dia butuh, mumpung dia lagi lapar, sedang aku mau mengambil yang terbaik dalam hidupmu. Suruh jual dulu hak sulung. Kamu jual, tak kasih. Saudara, orang perdagangan zaman sekarang itu banyak sekali yang licik. Kemarin saya baru ketemu dengan seorang yang mengatakan begini, Mami katanya, kalau Mami beli perak, dipotong dulu. Maksudnya gimana? Orang beli perak dipotong. Saya bukan jual beli perak, saya bilang saya juga nggak mau nimbun perak, duitnya juga dari mana beli perak banyak saya bilang. Sebabnya dia bilang banyak sekali sekarang. Ini perak kan lagi marak-maraknya kan, naik lagi gitu. Sampai buatlan jualan kunci kelimpahan dari perak. Wah, laris manis. Cik kok naik lagi? Ya iya dari sananya naik. Oh bakal naik ya Cik? Saya mau beli 3, saya mau beli 4. Saudara, laris banget ya punya jualan. Saudara, nih, lalu bagaimana? Dia bilang, jahat sekarang orang dagang. Liciknya bagaimana? Jadi kalau beli katanya, ini katanya saya sih nggak tahu. Dia bilang dalamnya tuh dikasih kayak besi gitu. Nah, terus dilapis sama perak. Jadi akhirnya itu timbangannya kan nggak perak semuanya, itu licik namanya. Banyak sekali sekarang ini. Ya. Bagaimana caranya? Licik juga. Bagaimana cara aku bisa ngakalin kamu sampai uangnya kamu keluar? Itu seringkali. Inilah dunia saat ini, saudara. Ya. Kelicikan, dan itu ada dalam sifatnya Yakub. Ya. Yakub itu licik sekali, sama saudaranya kok licik banget gitu. Ya. Nah, terus dikatakan jual dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Aduh, sama saudara kok sampai kayak begitu. Saya harap tidak ada di sini ya. Bersaudara itu harus baik. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnya hak kesulungannya kepadanya. Lihat, liciknya Yakub tuh licik banget. Ya. Coba kita lihat dalam Kejadian 25 ayat 23. Firman Tuhan kepadanya itu kepada siapa itu? Ribka dan bukan Ribka sama Iskak, ya papanya ya. 2 bangsa ada dalam kandunganmu dan 2 suku bangsa akan terpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat daripada yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Jadi sebetulnya begini saudara. Dalam kandungan sekalipun destininya Yakub itu luar biasa. Sudah ditentukan sama Tuhan. Ya. Sudah dideskripsikan sama Tuhan. Nanti bakalnya sing muda akan jadi kepala daripada yang tua. Sudah
ditentukan. Tapi jangan bantu Tuhan. Ya. Ngalir saja. Kalau begitu kamu mengalir, cara Tuhan sangat perfect atas hidupmu. Jangan buru-buru, tapi jangan lambat. Ya. Di dalam menjalani destinimu, kamu harus tahu ya, ketepatan. Ya. Jangan cepat-cepat, tapi jangan lambat. Dalam ketepatan, kamu usaha harus dalam ketepatan. Nanti kamu akan diberkati. Saya belajar dan saya sudah merasakan dan mengalami hidup dalam ketepatan itu sangat luar biasa. Kalau kamu mau pergi kemana-mana, doa dengan sungguh-sungguh. Ya. Kamu mengambil suatu langkah bersama dengan Tuhan, maka seluruh perjalananmu akan berhasil. Ya. Kalau engkau mengambil langkah, melakukan tindakan dalam ketepatan, Tuhan akan memberkati. Ini Yakub keburu-buru. Orang sudah dikasih tahu destinimu tinggi nantinya. Tapi belum apa-apa, otaknya mulai jalan. Aku bakal akan menjadi kepala. Ya sudah caranya. Hak kesulunganmu jual lagi. Licik banget, licik banget. Nah, saya berdoa di dalam menghadapi akan perkara yang luar biasa yang Tuhan janjikan. Jangan licik. Ya. Jalani aja. Nanti kau akan melihat cara Tuhan memimpin kau dari satu langkah ke langkah yang lain. Amin. Ya. Ya. Yakub punya destiny yang tinggi. Yang bagus sekali. Cuman salah. Nah, oleh karena itu Tuhan ngomong, kamu harus masuk proses metamorfose. Kamu gak bisa. Kalau aku berkati kamu dengan sifat kamu yang masih begini, hancur kamunya. Gak jadi berkat. Dan Tuhan gak mau. Tuhan tidak akan mempercayakan berkatnya buat orang yang tidak bisa dipercaya. Ingat ya. Tuhan tidak akan memberkati dan mempercayakan segala sesuatu kepada kita kalau kita tidak bisa dipercaya. Firman Tuhan katakan kalau kamu setia kepada yang perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan kepadamu perkara-perkara yang besar. Kalau saya mengingat akan cara Tuhan untuk mempercayakan ini semuanya, mulai dari mana? Mulai dari kecil. Setia kepada pelayanan yang kecil. Sebagai apa? Sebagai guru sekolah minggu, saudara. Saya belajar setia menjadi guru sekolah minggu. Kecil, mungkin itu perkara kecil seperti guru-guru sekarang yang lagi ngajar anak-anak di sana. Dia berkorban. Dia nggak dengerin khotbah, tapi dia akan dengerin nanti di YouTube. Tapi dia berkorban, mau mengorbankan, setia kepada yang perkara kecil. Lalu Tuhan percayakan suatu persekutuan, percayakan segala sesuatu, percayakan baik perkara pelayanan rohani, baik perkara-perkara jasmani, dipercayakan semua dan semua sampai saudara bisa duduk dengan aman di tempat ini, mengalami AC yang enak, lampu yang terang, saudara. Itu dimulai dari mana? Dari perkara yang kecil. Jadi kalau Yakub ini terlalu tergesa-gesa, apa yang harus dilakukan? Kamu harus masuk metamorfose. Ya. Kalau saudara saat ini, ya aku makanya kok, kenapa ya aku ini kok belum diberkati? Ya hari ini katakan, aku siap untuk masuk metamorfose Tuhan. Amin. Yang pertama, apa yang Tuhan mau? Harus dipotong. Harus dipisahkan. Kemarin waktu saya khotbah tentang tongkat, ya, tongkat itu harus dipotong dari pokoknya. Nah, kita lihat pohon yang mau dijadikan sesuatu harus dipotong dari tempatnya, dari pokoknya, saudara. Saya itu teringat suatu saat ya, lagi apa ya, bayang-bayangkan, iya ya,
Kalau mau menjadi besar, ya, harus mau dipotong. Kalau bisa terkenal, itu harus dipotong, saudara. Nah, saya teringat akan apa yang saat ini Tuhan percayakan saya, ya begini saudara. Tuhan percayakan untuk jual sumpit. Saya itu dipercayakan untuk jual sumpit. Sumpit tapi bukan sumpit yang sekali buang, sumpit souvenir. Dan itu dijual di Jepang, ya, dengan harga yang sangat mahal. Sumpit itu. Nah, sumpit dibuat dari apa? Dari kayu. Kayu tertentu yang ada di daerah Sulawesi, Kalimantan di sana. Ya. Lalu kalau saya lihat itu ya yang dibuat sumpit itu dari kayu buangan. Jadi enggak kayu yang ditebang begitu, dari kayu yang sudah tidak bisa dibuat apa-apa. Artinya kayu itu kan bisa dibuat rumah, dibuat segala macam. Cuman kalau sumpit itu dibuat dari ya kayu-kayu yang sudah tidak terlalu kepake, tapi kita harus beli di situ. Nah, lalu dia yang tidak seolah-olah tidak ada harganya, dijual pun harga murah. Lalu diambil, diseleb, dibuatlah sumpit. Nah, lalu sumpit itu dibuat sedemikian rupa, kita ekspor ke Jepang. Lalu sama Jepang diproses lagi, dia dibuat sedemikian rupa, diukir, dikasih gambar, dibuat sedemikian rupa di sana, lalu dijual, dikasih tempat, dijual. Harganya mahal sekali. Saudara kalau pergi ke Jepang dan selalu lihat di toko souvenir, selalu kan ada kan jualan sumpit, tapi sumpitnya bukan sumpit murahan, sumpit mahal. Itu salah satunya juga dari Indonesia. Saya mikir gini, kalau hal yang tidak berguna ini mau berguna dan bisa diekspor ke Jepang, bisa jalan-jalan, saudara. Jadi yang tidak berguna mau diproses, ya, terus dibawa diekspor, lalu dipasarkan di satu toko yang besar dan bisa dinikmati oleh orang, ya, harus mau diproses, masuk yang namanya metamorfose itu. Yang tidak berguna menjadi berguna. Saudara, sungguh saya sedang membayangkan pada saat saya merenungkan tentang metamorfose. Iya ya Tuhan, harus dipisahkan. Kalau Engkau percayakan saya untuk bisa membawa yang tidak berguna ini, diproses sedemikian rupa, lalu saya bawa ke Jepang, diekspor ke sana, lalu di Jepang diproses lagi sampai bisa dipasarkan, sampai harganya tinggi dan mereka itu merasakan kok bagus ya buat hiasan. Ya. Saudara, kalau saudara akan mempunyai suatu kedudukan yang tinggi, yang Tuhan mau, proses masuk metamorfose, siap dipotong, siap dikikis habis. Itu yang terjadi di dalam kehidupan Yakub. Kenapa Yakub? Ya, dengan apa yang dia lakukan, penipuan itu, kelicikan itu, Tuhan ngomong kamu nggak bisa jadi, tidak bisa kamu menjadi berkat. Kamu tidak akan mencapai destiny kamu. Caranya kamu harus masuk metamorfose, kamu harus potong kamunya. Kamu dikasihi sama mamah kamu, kamu tak potong, kamu harus pisah sama mamah kamu. Saudara tahu, sampai meninggalnya dia nggak ketemu sama mamahnya. Mamahnya mati, dia tidak ada, nggak ketemu lagi. Sampai dia balik ketemu sama papanya, mamahnya sudah meninggal. Sampai seperti itu cara proses yang Tuhan proseskan terhadap Yakub. Saudara, kita lihat bahwa mau tidak mau kita harus dipisahkan. Saya tidak tahu apa yang menjadi ikatan dalam hidup saudara, tapi malam ini
Tuhan bicara kepada saudara, siap untuk dipisahkan dari perkara-perkara yang tidak baik dalam hidup saudara. Kita baca di dalam Kejadian 28 ayat 5. Demikianlah Ishak melepas Yakub, lalu berangkatlah Yakub ke padang Aram, kepada Laban anak Betuel orang Aram itu, saudara Ribkah ibu Yakub dan Esau. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Saudara, pergi dia. Punya harapan? Enggak punya harapan. Yakub pergi tanpa harapan. Ya. Dari kecil sampai gede, sampai dianya mau pergi, enggak pernah lihat rupanya Laban. Zaman sekarang sih bisa pakai video call ya. Zaman itu dia enggak tahu, "Mah, Om Laban kayak apa?" Ya tak gambarkan ya sebegini. Mukanya kayak saya enggak beda misalnya ya. Kayak papa enggak. Kayak Esau enggak. Kayak apa mah? Ya enggak bisa bayangin. Enggak punya foto zaman dulu tah, bener enggak? Jadi dia enggak ngerti. Ya. Sampai Tuhan biarkan ini terjadi. Dia enggak punya tujuan. Tuhan izinkan orang yang enggak pernah pergi jauh dan dia pergi jauh. Itu hal yang sangat-sangat sengsara dalam hidupnya. Ya. Suatu saat saya teringat akan adik saya pada waktu pertama kali dia mau sekolah di Jerman. Ya. Saya bilang, nanti di Jerman kamu tuh bagaimana? Enggak tahu, Ci. Dijemput enggak. Ya nanti kamu di sana di airport jadi gimana? Saya juga masih belum tahu, saudara. Pada waktu zaman itu dia sekolah di Jerman. Sampai saya, waduh kayak gini ya sengsara banget ya. Saudara tahu. Lalu sama sekolahnya dikatakan, pokoknya kamu sampai di sana nanti dijemput. Ya. Tapi tidak dikasih tahu sing jemput siapa. Dan dia pada saat itu dia katakan, saat saya turun dari pesawat, keluar dari imigrasi, sayang yang namanya nunggu orang. Itu benar-benar saya katakan, Tuhan tolonglah saya. Saya enggak tahu, jauh dari orang tua, aku tidak tahu nasibku bagaimana. Katanya aku dijemput sama sekolahan sampai hampir 3 jam. Enggak ketemu orang yang jemput, saudara. Itu betul-betul yang dinamakan ketakutan luar biasa. Saya bisa bayangkan Yakub ketakutannya. Pada zaman itu si Ribkah tidak bisa ngasih tahu kepada kakaknya, jemput dulu ponakanmu. Gak ada. Nah, Tuhan suka membiarkan saudara dan saya harus sendiri. Ya. Seolah-olah gak ada orang yang menolong saudara. Gak ada orang yang peduli dengan saudara. Ya. Itu namanya dipotong benar-benar. Kalau saudara nanti bakalnya menghadapi itu, percayalah. Di balik daripada itu semuanya, Tuhan tetap tidak pernah lepas pegang kendali atas hidupmu. Ya, percaya, wis mau Tuhan, mau apapun yang kau ajar mau Tuhan. Nah, akhirnya yang kedua, tidak sekedar itu dia lulus, sudah lulus ya. Lulusnya gimana? Ya akhirnya ketemu sih, Tuhan buat jalan kan, sampai akhirnya bisa ketemu sama Rahel. Ya kan? Dia bisa ketemu Rahel itu keajaiban. Ya. Wah, ketemu Rahel. Bisa ketemu sama Laban. Puji Tuhan. Ya. Seringkali saudara, kalau ada obat pahit, suka dikasih permen sedikit. Wah, sukacita dia. Tinggal di sana. Tuhan gak tinggal diem. Gak apa-apa, kamu masih licik. Kamu harus diproses terus. Ya. Mulai 13 tahun mengalami proses. Ya,
10 kali ditipu sama Laban. Ya. Proses. Kejadian 31 ayat yang ke-7. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku. Dia juga curang sebetulnya, maka dicurangi. Belajar ya, tabur tuai saudara. Saya berdoa jangan suka nyurangin orang, kamu pasti dicurangi. Ya. Ada pepatah yang mengatakan, kamu menabur hujan, kamu akan menuai badai. Ya. Perlipat kali gandaan. Dia bohongin papahnya, bohongin akan Esau, cuma 2 kali kan. Esau 2 kali, papahnya sekali, 3 kali. Tapi dia menuai 10 kali lipat. Hati-hati ya. Dikatakan begini, tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku. Dia telah 10 kali mengubah upahku, tetapi Allah tidak membiarkan aku berbuat jahat kepadaku. Apapun yang terjadi, proses apapun, percaya Tuhan tetap pegang kendali. Katakan amin. Ya. Tetap percaya, proses apapun Tuhan tetap pegang kendali. Nggak usah takut. Di proses apapun juga, percayalah, percaya penuh. Janji Tuhan akan menjadi milik saudara dan saya. Ya. Nah, lalu dikatakan di dalam Kejadian 31. Berkatalah Laban kepada Yakub, apakah yang kau perbuat ini? Maka engkau mengakali aku dan nyangkut anak-anakku perempuan sebagai orang tawanan. Mengapa engkau lari dan diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahukan kepadaku supaya aku menghantarkan engkau dengan sukacita dan nyanyian, dengan rebana dan kecapi? Lagi pula engkau tidak memberikan aku kesempatan untuk mencium cucu-cucuku dan laki-laki dan anak-anakku perempuan. Memang bodoh perbuatanmu itu. Jadi tetap penipu tidak berubah Yakub itu, ya kan? Dia lari gak ngomong sama mertuanya. Pantes gak sih? Gak pantes kan? Tata caranya gimana? Sopan santunnya gimana? Ya. Lari. Ya. Tetap roh kelicikan ada dalam hidup Yakub. Sampai dia mau pulang ke tempat di daerah Kanaan sekalipun, tetap kelicikan ada dalam kehidupan Yakub. Belum hilang. Sudah diberkati, diberkati. Tapi tetap liciknya nggak hilang. Sampai sudah darah daging dalam hidupnya. Ya, sampailah pada titik di mana dia sudah masuk ke dalam kepompong. Artinya gini, sesek. Ya, ulat itu kalau udah masuk menjadi kepompong, sesek dia di dalamnya. Sesek gak bisa berbuat apa-apa, mati aku. Gitu. Tapi mau nggak tahu proses itu harus ada. Ya. Seseknya apa? Dia harus membereskan yang namanya dosa yang lama. Kita bisa untuk nutupin dosa. Sementara ini dia bisa nutupin dosa. Tapi Tuhan ngomong kamu harus masuk dalam pemberesan. Saudara, saya berdoa. Saudara malam ini minta pemberesan dengan Tuhan. Untuk segala sesuatu yang pernah kita alami. Buat pendamaian. Ya. Kita minta ampun sama Tuhan. Supaya berkat itu lari menuju kepada saudara dan saya. Ya. Dikatakan begini. Kejadian ayat 32 ayat 7. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Saudara pernah gak sih mengalami ketakutan, penderitaan, depresi yang berat sampai sesak napas? Lalu saudara nih, kok sesak napas ya? Kayak aku jantungan. Enggak jantungan. Karena ada dosa yang belum dibereskan. Dadamu sesak. Dadanya sesak. Maka
dibaginyalah orang-orang yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi untanya menjadi 2 pasukan. Saudara lihat di sini, tetap liciknya ada. Ya. Karena dia merasakan dalam ayat yang ke-8, sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang lain yang tinggal akan terluput. Dan kamu harus mengatakan, ayat 20 dikatakan begini, dan kamu harus mengatakan juga kepada Esau, ya, ini orang-orangnya, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan mempersembahkan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Jadi persembahan itu diantar lebih dahulu, tetapi ia sendiri malam itu juga ada di tempat perkemahannya. Saudara tahu, ini licik namanya. Ya. Siapa tahu tak kasih ini, tak kasih itu, tak kasih itu ya. Dia sendiri ngadepi berani enggak? Enggak berani. Dikatakan nanti ya, kamu ya ngadepi Esau dulu ya. Ya. Nanti kalau ditanya, ini punya siapa? Oh punya hambamu Yakub. Di mana dia? Masih di belakang. Saudara lihat. Itu berani enggak dia berarti mengorbankan yang lain, tapi dia sendiri tidak berani. Itu sifat Yakub. Ya, jelek banget. Ya. Lalu saudara akan mengatakan, yang jelek gitu kok dipakai sama Tuhan sih? Kok disayang sih sama Tuhan? Apa saudara itu orang baik, kita semua juga orang yang tidak baik. Ya. Tapi Tuhan sayang buat saudara dan saya, mau mati buat saudara dan saya. Itu Tuhan, itu Tuhan. Ya. Dia punya cinta yang luar biasa. Apapun keadaanmu, Tuhan tetap mempedulikan. Apapun keadaan Yakub, Tuhan tetap ingin destininya harus nyampe. Saudara, itu Tuhan. Kenapa Esau itu tidak disayang? Karena dia merendahkan janji Tuhan. Dia punya hak kesulungan, tapi dia merendahkan hak kesulungannya, dijual begitu aja dengan karena cuma sepiring, yang namanya sepiring apa tuh kacang merah, itu rendah banget. Yang seperti itu Tuhan gak suka. Yakub tidak pernah seperti itu, tapi liciknya minta ampun ya. Sampai mau ngadepi Esau, caranya gimana? Otaknya jalan terus. Oh, hartaku tak bagi 2 ya. Nanti kalau dia nyerang ini, aku masih punya separuh. Tuh, otaknya mulai jalan. Gimana caranya? Gimana caranya? Dan dia tidak berani menghadapi. Itu orang licik. Orang licik itu selalu begitu. Tidak berani menghadapi ke depan. Orang lain saja. Nah, tapi kebanyakan ya, anak-anak Tuhan pun seperti itu. Kalau dia merasakan, kamu mimpin pujian hari ini, kamu sajalah, kamu saja. Suka tidak berani menghadapi kenyataan. Hari ini hadapi segala sesuatu dengan percaya Tuhan beserta dengan kita. Amin. Ya. Terus apa yang terjadi? Dia mulai bergumul sama Tuhan. Nah ini nih yang kita harus lihat ya. Di dalam keadaan ketakutan sudah tidak ada jalan keluar. Ingat, masih ada jalan yang ke surga. Dalam masalah apapun yang saudara dan saya hadapi, ingat, kalau tidak ada jalan, Yesus katakan, aku ini jalan kebenaran dan hidup. Amin. Dia akan memberi jalan kok buat saudara, gak usah takut di dalam menghadapi apapun.
Kalau dunia mengatakan sudah tidak ada jalan, buat Tuhan masih ada jalan. Ya, masih ada jalan karena masih ada Tuhan. Ya, ada pujian kan yang mengatakan, nanti kita akan nyanyikan sama-sama. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Amin. Ya. Lalu dikatakan di sini Kejadian 32 ayat 9. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulang dan ke negerimu serta kepada sanak saudaramu dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tujukan kepada hambamu ini, sebab aku membawanya tongkatku ini waktu aku menyeberang sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi dua pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Saudara, kalau saudara baca dari doanya Yakub kepada Tuhan, berarti dia tidak percaya akan janji Tuhan. Di atas kan dikatakan, pulanglah engkau. Berarti yang nyuruh pulang siapa? Tuhan. Kalau Tuhan memberi firman, itu pasti menjamin, saudara. Ya, ingat, kalau Tuhan memberi firman, pasti menjamin. Ya. Tapi dia sudah dapat firman, dikatakan, pulanglah engkau ke negerimu. Sudah dikasih tahu gitu. Tapi di sini mengatakan, aku takut, jangan-jangan. Ya. Dia akan datang membunuh aku, membunuh anakku, membunuh istriku. Ya. Di dalam kehidupan seringkali kita menghadapi yang dinamakan ketakutan masa depan. Hari ini ada berita, jangan takut untuk masa depanmu. Karena masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Janji Tuhan ya dan amin itu pegang. Bahwa dari Sion akan terbit anak-anak yang hidup dalam ketepatan dan perjanjian, ketetapan dan perjanjian. Percaya anakku akan jadi orang yang hidup dalam perjanjian dan ditetapkan menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Itu janjinya. Pegang itu. Kenyataan yang ada, biar kenyataan gak apa-apa. Tapi satu perkara, aku menang bersama dengan Tuhan. Akselerasi harvest terjadi atas hidupku. Amin. Ya. Lalu dikatakan, Tuhan ngomong, kamu itu ngomong aja, kamu percaya sampai kamu pulang. Tapi kenyataannya, kamu mulutmu masih ngomong, aku mati nanti. Ya. Lalu sekali lagi Tuhan katakan, lalu tinggal ada Yakub seorang diri, ya, udah semuanya tidak ada yang nolong. Ya. Tuhan mau pribadi. Tuhan sangat merindukan engkau punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau bergumul pribadi, jangan cari yang lain. Ya. Di taman kamu bisa berdoa, gumul sama Tuhan semua masalah kamu. Ya. Dan Tuhan pasti datang dan menjawab. Saya yakin itu terjadi. Ya. Apapun pergumulan kita. Seperti yang dialami oleh Yakub. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkan, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terplecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkan aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Saudara, artinya bergumul sampai garis akhir, sampai dapat jawaban dari Tuhan. Bertanyalah orang itu kepada, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang ini, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah
dan manusia dan engkau menang. Saudara, Yakub artinya penipu. Tuhan ngomong, aku gak mau. Aku gak mau engkau Yakub lagi. Yang licik, yang nakal, yang jahat, yang menipu. Kamu harus lepas. Dan dikatakan, mulai hari ini aku mengatakan engkau menjadi Israel. Saudara, Israel itu artinya Esra ya, Esra dulu. Esra itu artinya hidup di bawah otoritas. Ya. Hidup di bawah otoritas. El itu Allah. Ya. El itu Allah ya. Esra itu hidup berjalan di bawah otoritas. El itu Allah. Jadi Israel artinya kamu sekarang bukan penipu, bukan licik, bukan mempunyai sifat-sifat yang jalannya pakai otak, pakai otak, pakai otak, pakai otak. Mulai hari ini Tuhan katakan, setelah kau bergumul dan menang, engkau menjadi Israel. Orang yang hidup di bawah otoritas ilahi. Mulai hari ini saudara, saya minta kita mendeklarasikan, Tuhan, aku bukan Yakub, aku bukan licik, aku bukan penipu, aku bukan mempunyai jalan pikiran dan selalu berdasarkan kepandaian dan hikmatku saja. Mulai hari ini aku menjadi Israel. Aku menjadi orang-orang yang hidup di bawah otoritas ilahi. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Benar? Benar saudara mau? Diubahkan. Ya. Yang pertama, dia benar-benar jadi kupu-kupu. Badannya berubah. Karena sejak itu dikatakan kamu berharap kepada kepandaianmu, kamu berharap pada kekuatanmu. Mulai saat ini aku patahkan engkau jadi pincang, saudara. Dia berubah menjadi pincang. Artinya tidak sempurna lagi. Belajar Tuhan, buat aku sadar bahwa aku tidak sempurna. Ya. Lalu dikatakan lagi, dia jadi Israel, hidupnya mulai ada di dalam otoritas ilahi. Contoh ya. Nah, sekarang dia kan harus menghadapi Esau. Coba lihat ayat pertama dari Kejadian 33. Cara pikirnya sudah berubah. Dia berani menghadapi kenyataan. Dikatakan dalam ayat 1, Yakub pun melayangkan pandangannya. Nah, dia gagah perkasa, sudah Israel, orang yang berjalan dalam otoritas ilahi. Aku berjalan di dalam otoritasnya ilahi. Ya. Aku bukan penipu lagi. Aku mau berjalan menghadapi segala sesuatu. Lalu dikatakan apa itu? Dia melayangkan pandangannya, dilihatnya Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Bukankah dari tadi juga dia datang dengan 400 orang? Kenapa dulu takut sekarang tidak? Karena ada otoritas ilahi berjalan bersama dengan dia. Ya. Lalu dikatakan bagaimana? Dia ayat 3, dan Yakub yang sekarang menjadi Israel sendiri berjalan di depan semuanya. Tadi dikatakan, oh Yakubnya di belakang. Oh Yakubnya di belakang, betul nggak? Pasukannya dibagi dua, dianya paling belakang ya, diatur, dia paling belakang, gak berani. Tapi begitu dia berubah menjadi Israel, orang yang berjalan
dalam otoritas ilahi dia berani berjalan depan dan menghadapi Esau. Dia tidak takut. Karena apa? Ada otoritas ilahi dalam menghadapi Esaumu. Apa saja untuk zaman sekarang ini. Ketakutan yang luar biasa karena mau dibunuh. Ya. Bunuh itu yang namanya mau dibunuh, balas dendam itu karena perbuatan daripada Yakub. Ya. Tetapi satu hal, dunia saat ini juga selalu mengejar-ngejar untuk membunuh kita. Dibunuh apanya? Damai sejahtera kita dibunuh. Ya. Roh ketakutan membunuh kita. Nanti jangan-jangan begini, nanti bakalnya terjadi begini, uang kamu di bank hilang, nanti begini, nanti begitu, nanti begini, nanti perang dunia ketiga, kamu mau ngumpet di mana? Banyak hal. Tapi satu perkara, aku mau berjalan, aku Israel, aku bukan penipu, masa laluku sudah hilang, aku Israel. Orang yang di atasnya ada otoritas ilahi dan aku berjalan bersama dengan otoritas ilahi, berani menghadapi Esau zaman sekarang. Amin. Betul? Betul? Siap? Diproses dan katakan, Tuhan, aku tidak Yakub lagi, tapi aku adalah Israel. Amin. Yuk kita bangkit berdiri sekarang. Sebab firman Tuhan katakan, pada saat kamu mau benar-benar menjadi Israel, ya, dikatakan begini. Tetapi Esau berlari mendapatkan Israel, didekapnya Israel, dipeluk lehernya dan dicium dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Apakah Yakub yang sudah jadi Israel pernah berpikir kakaknya seperti itu? Enggak. Tapi Tuhan berikan sesudah otoritas ilahi masuk dalam hidupmu. Semua anak-anaknya harus bilang, Tuhan, aku mau menari dengan otoritas ilahi. Aku nggak mau sembarangan. Pemimpin pujian, pemain musik, semua harus katakan, aku mau melayani dengan otoritas ilahi. Siap semua? Siap semua? Saat ini kita serahkan hidup kita di tangan Tuhan. Bapa, hamba-Mu mau menyerahkan akan anak-anak-Mu ini Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan setiap pelayanan-pelayanan yang hari ini dilakukan. Ampuni anak-anak ini Tuhan, yang dia merindukan melayani Engkau. Setiap kali sudah latihan, tetapi hatinya jauh daripadamu. Hamba minta malam ini, baik yang bertugas maupun yang tidak, hari ini ada roh pertobatan, pergumulan benar-benar dengan Engkau Tuhan, menjadikan dirinya seperti Yakub menjadi Israel. Saudara masing-masing berdoa. Apapun yang menjadi kelemahan saudara saat ini, itu adalah Yakub. Mungkin dalam kehidupan saudara ada kelicikan. Mungkin dalam kehidupan saudara selalu memikirkan segala-galanya dengan pikiran kita. Ada apa-apa yang kita hadapi, pikiran yang keluar dulu. Cari solusi. Bagaimana caranya mengatasi? Kalau masih punya pikiran seperti itu, biarlah hari ini kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Untuk Tuhan mengubahkan cara berpikir kita. Kalau Tuhan bisa mengubah cara berpikir Yakub, yang daunnya licik, yang daunnya takut menghadapi akan Esau, karena ada yang mau membunuh, mengadakan intimidasi, mengadakan apapun untuk menjatuhkan. Hari ini minta
untuk diubahkan menjadi Israel. Menjadi orang-orang yang pahlawan Tuhan. Berjalan di dalam otoritas ilahi. Mengalami kemenangan bersama Tuhan. Maka kami akan didamaikan dengan orang-orang yang mau membunuh kami. Semua roh ketakutan, semua roh kekhawatiran, dilenyapkan. Masing-masing berdoa. Bapa, hamba mempersembahkan akan setiap anak-anakmu yang ada di tempat ini. Ubahkan Tuhan. Ubahkan Tuhan. Kita berdoa dalam bahasa roh saat ini. Kirata ramakaya sekirete namakaya sakalata namakama. Ora pakaya sekireta nama. Bekerjalah dengan rohmu Tuhan. Bekerjalah dengan kuat kuasamu. Dari baris ke depan sampai baris ke belakang. Tuhan bekerja. Bekerjalah Tuhan. Bekerjalah dengan kuat kuasamu. Ubahkan hari ini jalan pikiran kami menjadi jalan pikiran Kristus. Semua yang jelek dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Keluar daripada tubuh kami. Kira nama kaya sakala tarapa. Ora makaya sekirete ngana makalo. Kuna makaya sekirete kela pakalama. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau akan keluar menjadi pemenang. Engkau akan keluar dari kepompong. Engkau akan terbang tinggi seperti kupu-kupu. Gora mahaya sekira nahatarapa. Gora pakaya sekira talama. Kina makaya sekira tanama. Terima kasih Bapak, terima kasih. Katakan bersama saya sebagai suatu deklarasi. Tuhan Yesus, aku mau menyerahkan semua kelemahanku, kelicikanku, kejelekanku, kebodohanku, yang aku selalu bergantung kepada pikiranku. Dalam nama Tuhan Yesus, mulai hari ini engkau cabut daripada hidupku. Dan saat ini aku terima Israel. Aku terima Israel. Aku adalah orang-orang yang berjalan dalam otoritas ilahi. Masukkan otoritasmu dalam hidupku Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam masalah apapun, aku akan menjadi pahlawan. Di dalam nama Yesus, aku sudah berdoa. Amin.